Termasuk para jamaah. Toilet tersebut persis berhadapan dengan pintu utama yang memiliki menara kembar, yaitu pintu utama Raja Fahd Al-Maghfurlah. Dan inilah suasana umum pada pagi hari ini di halaman sisi selatan Haram Makkah Al-Mukarramah. Terdapat pula lokasi di mana sering dilakukan di situ pembagian makanan gratis yang disodakohkan oleh para agnia, khususnya agnia Makkah dan sekitarnya, karena mereka ingin hartanya tidak hanya bermanfaat di dunia tapi juga di akhirat. Mari kita dekati lokasi pembagian sarapan atau minuman dan makanan baik pagi, siang maupun malam yang terdekat dengan Hotel Hilton Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa, inilah lokasi yang sering digunakan oleh para agnia Makkah Al-Mukarramah untuk titip makanan dan minuman di kafe-kafe terdekat. Kemudian jika sudah siap disajikan dan dibagikan, mereka pemilik kafe ini akan berteriak, "Sabilillah, sabilillah," maka terjadilah antrian. Kali ini antrian tidak begitu padat, tampak beberapa jamaah yang pagi hari ini kebetulan lewat memanfaatkan momentum ini untuk menikmati makanan gratis majana, free of charge. Tampak beberapa kafe sudah mulai siap-siap untuk memanggil jamaah yang lewat. Nah, inilah tumpukan makanan sarapan pagi yang seringkali dibagikan secara gratis. Terdapat pengumuman bahwa kafe ini menerima bantuan dari agnia untuk menyediakan makanan dan minuman untuk kemudian didistribusikan secara gratis, dibagikan kepada siapapun yang berkenan untuk menikmatinya. Jalan ini menuju jalan terpadat di Haram, yaitu Jalan Ibrahim Al-Khalil, menuju ke Misfalah dan juga menuju ke Bakhutmah dan lokasi-lokasi pemondokan jamaah haji khususnya. Dan inilah lokasi di mana terdapat pula toilet bagi perempuan. Subhanallah. Masya Allah, la quwata illa billah. Para pemirsa, inilah keindahan salah satu sudut pantai Laut Merah yang kali ini bisa kita kunjungi berdekatan dengan masjid, dan kebersihannya selalu terjaga oleh petugas maupun para pengunjung. Di antara mereka ada yang lesehan menikmati makan siang atau makan sore di pantai Laut Merah Jeddah. Ada pula yang menikmati dengan tempat duduk yang tersedia di taman ini, seperti tampak pada gambar layar kaca para pemirsa. Masya Allah, ada perkembangan yang sangat signifikan terkait dengan penghijauan di Laut Merah ini. Ada pula parkir bus yang cukup luas dan juga kebutuhan penting lain, yaitu toilet persis berdekatan dengan pintu gerbang masuk masjid, terdekat dengan posisi kita mengambil gambar. Para pemirsa, ini suasana taman di sekitar Laut Merah, lokasi yang relatif lebih teduh dibandingkan lokasi yang biasa dikunjungi oleh jamaah di Masjid Ar-Rahmah, atau lebih dikenal oleh masyarakat jamaah Indonesia Masjid Apung. Di sini sangat luas lokasi untuk istirahat, bahkan bisa lesehan di antara rerimbun pepohonan yang cukup rindang untuk ukuran kota pesisir gurun pasir Jeddah yang sangat dikenal kering dari kelembaban udara seperti di kota-kota daerah tropis Indonesia misalnya. Jamaah merasa lebih nyaman di sini karena ada kelembapan
udara yang lebih tinggi dibandingkan ketika mereka menerima terpaan angin di bumi Makkah Al-Mukarramah. Mereka bertebaran kemana-mana sehingga saya sulit untuk mengabadikan event ini secara menyeluruh. Paling tidak sebagian besar sudah tercover dalam dokumentasi haji 1440. Dan ini tampak dari kejauhan suasana pelabuhan ekspor impor barang yang relatif jauh dari lokasi wisata yang biasa digunakan oleh keluarga pribumi Jeddah sekitarnya maupun juga jamaah haji Indonesia. Para pemirsa, terdapat peningkatan penataan taman di Pantai Laut Merah kali ini yang dinikmati oleh sebagian besar jamaah yang memang lokasinya berpencar menuruti selera masing-masing. Ada yang menikmati desiran angin Pantai Laut Merah di bawah pepohonan semacam ini. Ada pula yang berteduh di bawah pepohonan sambil lesehan seperti tampak di gambar layar kaca para pemirsa. Nah, inilah sebagian kecil jamaah yang bisa saya tangkap dengan kamera saya pada sore hari ini. Masya Allah, semuanya tampak bahagia dan ceria setelah beberapa pekan, kurang lebih 23 hari berada di Mekah, tenggelam dalam suasana yang sangat sakral, yaitu ibadah umroh dan haji. Alhamdulillah, jamaah telah tiba di Masjid Jafali yang lebih dikenal dengan nama bikinan jamaah Indonesia, Masjid Qisas. Dan inilah suasana petang hari ini menjelang matahari terbenam di halaman Masjid Jafali. Tampak anak-anak remaja memanfaatkan lokasi ini untuk berolahraga agar mereka bisa bersama-sama yang lain memanfaatkan waktu liburan. Liburan sekolah berakhir pada tanggal 2 Muharram. Selama bulan Dzulhijjah, anak-anak diberi liburan sebulan penuh. Dan tampak dari sini seperti danau. Ini bukanlah danau, tapi air laut yang ditarik ke darat agar suasana tampak lebih menyenangkan, lebih variatif. Tidak hanya gundukan batu berupa bukit maupun hamparan pasir berupa padang pasir. Nah, demikianlah suasana sore hari ini di halaman Masjid Jafali. Ya, syukran. Para pemirsa, inilah nama aslinya, Jami' Jafali. Dan ini pintu masuk utamanya. Kita lihat prasastinya pun bernama Masjid Ibrahim bin Abdullah Jafali. Masjid Ibrahim Abdullah Jafali, nama resmi masjid yang sering disebut dengan Masjid Qisas oleh jamaah haji Indonesia. Masya Allah, kita hadir lebih awal dari yang lain sehingga bisa menikmati suasana lengang di halaman dalam Masjid Jafali. Para pemirsa, inilah mihrab tempat imam memimpin sholat, dan sebelahnya adalah mimbar tempat khatib menyampaikan khutbah. Kedua benda penting ini terdapat di Masjid Jafali, dan inilah ruangan dalam Masjid Jafali. Selalu diberi karpet yang nyaman dan
arsitektur yang mirip kerajaan atau benteng kokoh, tapi tetap menyiratkan keindahan, baik ornamen yang ada di setiap pilar atau tembok terdiri dari Al-Asmaul Husna maupun lampu-lampu hias yang bergantungan di antara kubah-kubah kecil pada setiap ruang di Masjid Jafali ini. Masjid ini memiliki lantai ruang sholat untuk kaum laki-laki. Terdapat pula ruang sholat di lantai mizanain atau setengah lantai antara lantai dasar dan atap. Inilah lokasi sholat ibu-ibu ketika ikut berjamaah. Alhamdulillah beberapa menit sebelum maghrib kita tiba lebih awal sehingga kita bisa mengikuti prosesi sholat berjamaah di masjid yang indah ini. Diikuti oleh jamaah bapak-bapak yang bisa saya tangkap dengan handycam saya. Para pemirsa, inilah suasana dalam pertokoan di Cornish Center, Commercial Center yang sangat digemari oleh jamaah Indonesia untuk mencari oleh-oleh yang berkelas maupun yang sederhana, termasuk masakan yang sangat digemari jamaah, tom yam Thailand. Terdapat pula bakso Mang Udin dan beberapa jamaah yang terperangkap di sini karena kangen menikmati bakso Mang Udin. Nah, kita lihat tertangkap kamera saya beberapa jamaah yang sedang menikmati bakso di Jeddah. Oleh-oleh makanan yang khas Saudi atau Makkah Madinah di toko Ali Murah. Dan ini suasana jalan raya malam hari ini di kota Jeddah, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Cornish Commercial Center. Para pemirsa, disinilah imam seringkali memimpin sholat ketika cuaca panas atau dipandang perlu untuk lebih aman. Selain beliau memimpin sholat di dekat pintu Ka'bah, inilah sop terdekat imam. Posisi ini dekat dengan pintu Ismail, dekat dengan gerbang Ismail yang menuju terdekat dengan Bukit Sofa. Para pemirsa, inilah suasana halaman di depan pintu utama Raja Fahad nomor 79. Pintu utama haram kali ini yang ditandai dengan dua menara kembar adalah sepasang menara yang masih setia menandai pintu utama yang ada di Haram Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, karena karunia Allah, pagi hari ini adalah hari ke-32 jamaah diterima oleh Allah di kota terbaik di planet bumi ini, Makkah Al-Mukarramah. Pagi hari ini setelah sholat isyraq, mereka akan berpamitan melaksanakan tawaf wada untuk memohon kepada Allah agar penerimaan yang lebih baik daripada penerimaan di Makkah ini akan mereka alami kelak ketika Engkau ya Allah memanggil mereka tidak secara perombongan, tidak secara peregu. Engkau akan panggil mereka satu persatu. Semoga panggilanmu lebih indah ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sehingga mereka kelak engkau kumpulkan ya Allah dengan manusia-manusia pilihanmu, yaitu para nabi, para anbiya, para siddiqin, syuhada dan salihin, di tempat yang lebih mulia daripada Makkah Al-Mukarramah ini, yaitu surgamu, Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, himpunlah kami bersama mereka siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka berada di halaman terdekat dengan pintu utama 79, yaitu pintu Raja Fahad. Semoga ya Allah Engkau selalu melindungi kami dalam sisa hidup yang hanya dalam hitungan hari, mungkin pekan, mungkin bulan, atau mungkin kurun waktu yang Engkau lebih tahu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan Bapak Ibu berdoa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi